bulan Ramadan. Ya, artinya puasa yang levelnya itu pahalanya ya setelah bulan Ramadan adalah puasa kapan? Syahrul Muharram. Puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Dan ini di antara sifat keutamaan bulan Muharram. Rasul mengatakan bulan Muharram itu Syahrullah. Ya. Bulan Muharram itu adalah bulannya Allah, Bapak Ibu. Sehingga saya kekeliruan ketika kita mengatakan bulan Muharram itu bulan siapa? Kalau sakral dihormati, dimuliakan itu benar. Tapi kalau bulan siap orang nggak berani melakukan sesuatu di bulan Muharram, maka ini sesuatu yang keliru. Kenapa? Rasul menyebutkan bulan Muharram itu Syahrullah, bulannya Allah. Ya, saya tidak tahu asal usul ketika bulan Muharram menjadi bulan yang kesialan, bulan seperti itu Allah. Tetapi di bulan ini Rasul mengatakan bulan Muharram ini sebagai Syahrullah, sebagai bulannya Allah. Sehingga semua bulan itu mulia, ya, semua waktu yang Allah berikan kepada kita itu baik. Tapi Allah pilih waktu-waktu yang baik. Ya, di antara yang Allah pilih itu bulan Muharram, ya, bulan yang baik, bulan yang disucikan, bulan yang dilarang dari keburukan. Maka ini ada syariat hukum tentang puasa tanggal 10 Muharram. Adapun di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa juga di tanggal 9-nya. Kita juga diperintahkan puasa di tanggal 9 Muharramnya. Di antara pahala berpuasa di bulan Muharram, Rasul mengatakan wasiyam yaumi Asyura, dan berpuasa di hari Asyura. Asyura itu artinya 10, Bapak Ibu. Ya, artinya tanggal 10 bulan Muharram. Ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yukaffir as-sanata allati qablah. Aku berharap satu hari puasa di tanggal 10 di bulan Muharram ini akan mengampuni dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Ya, mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun sebelumnya. Tapi ternyata Bapak Ibu, puasa Asyura ini adalah puasa yang dahulu sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi. Puasa yang juga sudah dikenal oleh orang-orang Jahiliyah, orang-orang Quraisy. Ya, jadi puasa ini sudah pernah dilakukan Nabi sebelum Islam itu datang. Ya, puasa yang pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum syariat Islam itu datang. Dalam hadis Aisyah pernah mengatakan, karena yaumi Asyura tasummu Quraisy. Dahulu hari Asyura orang-orang Quraisy itu sudah berpuasa. Ya, dahulu puasa Asyura tanggal 10 di bulan Muharram ini orang-orang Quraisy sudah berpuasa. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasummu falamma qadima al-Madinah shawmahu. Dan Rasul dahulu sudah pernah berpuasa tanggal 10 Asyura ini. Dan ketika Rasul sudah sampai Madinah, Rasul juga melanjutkan puasanya. Ya, Rasul juga melanjutkan puasa beliau. Wa amara bisiyamihi, dan Rasul juga memerintahkan sahabat yang lain untuk berpuasa. Falamma farida alaihi Ramadan, kemudian ketika bulan Ramadan itu disyariatkan puasa, taraka yauma Asyura, maka ya beliau meninggalkan puasa Asyura. Kemudian faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan, yang ingin meninggalkan juga silakan. Itu awal pensyariatan puasa Asyura. Puasa yang sejak dahulu sudah pernah dilakukan oleh Rasul. Kemudian ketika sampai Madinah, ya Rasul memerintahkan yang mau puasa silakan, yang mau meninggalkan silakan. Kemudian ketika melihat orang-orang Yahudi itu ternyata juga puasa Asyura,
menyelisihi orang Yahudi. Dan Rasul mengatakan, malam mayat. Dan Rasul mengatakan, wa nahnu ahaqqu bi Musa wa ana ahaqqu bi Musa. Ketika Rasul mengatakan, kenapa orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 10 Asyura? Bentuk syukur mereka ketika dulu mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa dari kejaran para tentaranya Firaun. Jadi bentuk syukurnya mereka apa? Puasa tanggal 10. Maka kalau begitu, saya lebih berhak kata Rasul untuk berpuasa daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Rasul mengatakan, ya, tahun depan insya Allah kita juga berpuasa di tanggal 9-nya. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi. Banyak perselisihan Bapak Ibu yang perlu kita perselisih dari orang-orang Islam. Dan itu sudah Rasul contohkan Bapak Ibu. Contoh lagi, ketika Rasul SAW dahulu ketika datang ke Madinah, kiblatnya umat Islam itu masih sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Sama-sama ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina, Bapak Ibu. Jadi kalau di Madinah kiblatnya itu masih ngalor, Bapak Ibu. Masih ke arah utara. Padahal Masjidil Haram itu arahnya selatan. Maka Allah turunkan perintah untuk pindah kiblat yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah. Bahwa jadi kami sana. Ya, Rasul itu berdoa, ya Allah, kami pengen kiblatnya umat Islam itu pindah ke Masjidil Haram. Maka perintah Allah, bahwa wajhaka syatr Masjidil Haram. Maka sekarang silahkan palingkan wajahmu untuk beribadah ke arah Masjidil Haram. Ini bentuk perselisihan Rasul, Bapak Ibu. Agar apa? Menyelisih kebiasaannya orang-orang non-Islam. Baik dalam tata cara ibadah maupun dalam tata cara duniawi. Jadi kalau ada istiadat non-Islam, gaya berpakaian non-Islam, syariat non-Islam, kita sebagai umat Islam harus menyelisih, harus berani beda. Ya. Kenapa? Karena syariat cara Islam dan non-Islam tidak bisa dicampur adukan, Bapak Ibu. Ya. Orang non-Islam itu Idul Fitri ini boleh sakit. Ya, kita ikut Natalan jenggotan. Walaupun perkara yang sepele, Bapak Ibu. Walaupun perkara yang sepele, misal yang diribukan apa? Pakai topi Natal misalnya. Ya kalau kita orang Islam tidak bisa pakai peci topi Natal, karena topi Natal mungkin ada istilah-istilah ibadah yang terkait dengan ibadahnya orang-orang Islam. Itu di antara tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk benar-benar apa? Kita berusaha menyelisih kebiasaan orang Islam. Dan puasa Asyura ini yang mengajarkan kita. Dahulu orang Yahudi puasa tanggal 10 agar bisa menyelisih. Rasul mengatakan apa? Maka tahun depan kalau masih hidup, Rasul juga akan berpuasa di tanggal 9. Pada mayat di Amr al-Mukbil, maka ketika datang tahun depan, hatta tuwfiya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah wafat lebih dahulu. Sehingga syariat ini dalam hadis Abdullah bin Abbas beliau mengatakan sumu yaum Asyura wa khalifu fihi al-yahud. Abdullah bin Abbas mengatakan puasalah kita di tanggal 10 Asyura dan selisilah orang-orang Yahudi. Dengan apa menyelisihinya? Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Beliau mengatakan puasalah satu hari sebelumnya yaitu tanggal 9 atau puasalah setelahnya yaitu tanggal 11. Itu perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Maka para rahimani wa rahimakumullah, para ahli fikih menyebutkan ada beberapa tingkatan orang yang puasa ya Asyura. Ya, ada beberapa tingkatan orang yang berpuasa Asyura. Satu, tingkatan pertama, orang yang berpuasa tanggal 9, tanggal 10 dan 11, artinya 3 hari berturut-turut, Bapak Ibu. Asyuranya itu yang disyariatkan sunnahnya, kita berpuasa tanggal 10-nya, 9, 11-nya untuk menyelisihi 9, 10, 11. Atau yang kedua, ya, seorang yang berpuasa tanggal 9 dan
rahimani wa rahimakumullah, itu diantara hukum-hukum yang bisa kita kerjakan, yang kita amalkan selama bulan yang Muharram ini. Kemudian apa yang kami muliakan? Di antara hal yang bisa kita pahami selanjutnya terkait bulan Muharram adalah hari Asyura. Ada yang mengatakan hari ini adalah hari kesedihan. Nah, ada beberapa kelompok Islam yang mengatakan hari Asyura ini adalah harinya kesedihan. Ketika kaum muslimin itu berpuasa di tanggal 10, orang-orang Yahudi berpuasa untuk syukur mereka diselamatkan dari kejaran Firaun. Maka ada beberapa kelompok yang menyimpang, yaitu kelompok Syiah, yang mereka punya keyakinan tanggal 10 atau tanggal Asyura ini adalah hari mereka memperingati wafatnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Husain bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau terbunuh di Karbala. Karbala itu di Iran, Bapak Ibu. Oleh siapa terbunuhnya Husain? Oleh orang-orang yang mengaku pendukungnya Husain. Sehingga orang-orang Syiah, terkhusus di negara Iran saat ini, menjadikan tanggal 10 Asyura ini sebagai hari penyesalan, Bapak Ibu, sebagai hari kesedihan. Atas apa? Atas meninggalnya cucu Nabi Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga kita banyak melihat di media sosial, di berita. Di antara yang mereka kerjakan di hari kesedihan ini apa? Mereka menangis, mereka memukul wajah mereka, bahkan mereka melukai kepala mereka, badan mereka sampai berdarah-darah, sebagai lambang kesedihan mereka atas wafatnya Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita, sekecil apapun kita melukai diri kita ini dilarang, Bapak Ibu. Sekecil apapun kita melukai diri kita saja dilarang, apalagi melukai secara berlebihan, kesedihan dengan cara berlebihan. Maka Rasul mengatakan, laisa minna man latamal judud wa syaqqal juyub. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menampar pipi mereka sendiri. Kita berada di posisi kadang kesedihan kita ini begitu mendalam, Bapak Ibu. Kita ditinggal suami, ditinggal istri, tinggal orang tua, kadang sedihnya kita ini luar biasa. Kadang kalau kita tidak bisa mengontrol kesedihan kita, apa yang kita lakukan? Nampar diri kita, melukai diri kita. Ini kesedihan yang hendaknya kita hindari. Kesedihan atau perbuatan dari dampak kesedihan yang perlu kita hindari, menampar pipi, wasyaqal jujur, yang merobek-robek baju, tidak terima dengan takdir saja, Pak, nampar diri, merobek-robek baju, wada'a bid'ah jahiliyah, dan berteriak, ngomong-ngomong Bapak Ibu seperti halnya teriakannya orang-orang yang jahiliyah. Kemudian kalau kita pikir, Bapak Ibu, tanggal itu juga tanggal wafatnya Ali, Bapak Ibu. Dan mereka tidak melakukan perbuatan itu terhadap Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib juga wafat dalam keadaan yang terbunuh. Ada beberapa kesesatan atau keliruan dari salah satu kelompok yang dikenal dengan Syiah. Kelompok yang mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib di atas Rasulullah SAW, dan bahkan mereka mengkafirkan beberapa sahabat Rasulullah SAW.
berpuasa tanggal 9 Asyura-nya atau tanggal 11-nya. Kemudian apa yang kami muliakan, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita sama-sama untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah dan menjadikan istiqomahnya Islam kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Bapak Ibu, barangkali sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Misal kita minta rezeki, maka kita sebut nama Allah yang Maha
nikmat Bapak Ibu. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada semuanya. Sehingga ya Allah dengan suatu waktu saya alhamdulillah sudah istiqomah ini ya Allah mudahkan urusan-urusan saya. Kita bertawassulnya dengan apa? Dengan amal soleh kita. Sebagaimana ada sebuah hadis yang menceritakan terkait 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Ya, Rasul mengisahkan ada 3 orang yang terjebak dalam gua kemudian ditutup dengan batu besar. Bagaimana batu besar itu bisa membuka ketika mereka berdoa kepada Allah dan menyebutkan bertawassul dengan amal soleh mereka. Ya Allah, saya punya orang tua, setiap pagi saya melayani orang tua saya, dibuka itu pintu ya, guanya. Itu tawassul yang kedua Bapak Ibu. Kita setelah ngaji, setelah membantu orang, setelah sedekah, kita berdoa Bapak Ibu dengan sedekah ini ya Allah mudahkan urusan saya, lancarkan rezeki saya, boleh nggak? Boleh. Ya, itu tawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kemudian tawassul yang ketiga adalah mencari wasilah perantara doa kita dengan minta doa kepada orang soleh. Barangkali orang-orang yang setelah haji itu harapannya semakin soleh dan kita minta doa dari orang tersebut. Tapi apakah lebih makbul dari yang kita doa? Ya Allah. Karena ada riwayat khusus, tidak ada hadis maupun Al-Quran doanya orang yang setelah haji itu mustajab. Memang kabeh haji dan haji itu doa langsung dikabulkan ya. Tidak nih. Ya, semuanya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mustajabnya doa itu dipengaruhi karena 2. Yang pertama adalah karena tempat. Ya, yang pertama adalah karena tempat suci Bapak Ibu, Makkah, Madinah. Ya, tentu adalah tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kedua karena sebab waktu Bapak Ibu. Ya, waktu mustajab untuk berdoa saat sujud, ketika hujan, ketika kita dalam perjalanan safar jauh, ketika kita antara adzan dan